Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai exercise week 13. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Wulan Setiawardani dengan NPM akhir 169 dan rekan-rekan saya yang pertama, Badun Salid Sa'auda dengan NPM akhir 139, yang kedua, Alia Desmita Premesti dengan NPM akhir 152, yang ketiga, Arinah Kalia Firdaus dengan NPM akhir 160, yang keempat, Bilqis Sumaira Karima dengan NPM akhir 165, yang kelima, Kirania Azhara dengan NPM akhir 236, dan yang terakhir, Indira Saskia Almira dengan NPM akhir 256. Di sini saya akan menjawab soal P12.2 poin A, yaitu menghitung carrying value paten 31 Desember 2016. Diketahui biaya paten sebesar 59.500 dan umur manfaatnya 17 tahun. Nah, carrying value paten per 31 Desember 2016 ini dihitung dari biaya paten dikurangi amortisasi 1 tahun. Jadi yang pertama menghitung amortisasi per tahun, yaitu 59.500 dibagi 17 yaitu 3.500. Nah, untuk carrying value per 31 Desember 2016-nya yaitu 59.500 dikurangi 3.500 menghasilkan 56.000. Jadi, carrying value paten per 31 Desember 2016 adalah 56.000. Selanjutnya, saya akan menjawab soal B, yaitu carrying value patent 31 Desember 2020. Diketahui carrying value awal 2017 sebesar 56.000, lalu legal fees given patent pada 2018 sebesar 42.000, dan sisa umur manfaat setelah 2018 adalah 14 tahun. Dijawab, carrying value awal 2017 sebesar 56.000 dikurangkan dengan amortisasi tahun 2017 sebesar 3.500 dan amortisasi tahun 2018 sebesar 3.500, menghasilkan carrying value sebelum legal fees yaitu 49.000. Lalu ditambah dengan legal fees Stephen Patent yaitu 42.000, menghasilkan 91.000. Lalu amortisasi baru per tahun yaitu sama dengan 91.000 dibagi 14 tahun sisa umur manfaat yaitu sebesar 6.500. Lalu menghitung amortisasi 2019 sampai 2020 yaitu 2 tahun, 6.500 dikalikan 2 sama dengan 13.000. Jadi carrying value pada tahun 2020 sebesar 6.500 ditambahkan dengan 13.000 yaitu 78.000. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jawaban dari soal P12.2 bagian C, yaitu menghitung carrying value paten nomor 758 strip 6002 strip 1A per 31 Desember 2023 setelah revisi umur manfaat menjadi 5 tahun mulai 1 Januari 2021. Diketahui carrying value awal tahun 2021 sebesar 78.000 dolar Hong Kong. Sisa umur manfaat selama 5 tahun dan periode amortisasi dihitung dari tahun 2021 sampai 2023 atau selama 3 tahun. Untuk mencari amortisasi per tahun, carrying value awal sebesar 78.000 dolar Hong Kong dibagi dengan sisa umur manfaat 5 tahun sehingga diperoleh amortisasi per tahun sebesar 15.600 dolar Hong Kong. Selanjutnya, untuk mencari total amortisasi dari tahun 2021 sampai 2023, amortisasi per tahun sebesar 15.600 dolar Hong Kong dikalikan dengan 3 tahun sehingga total amortisasi menjadi 46.800 dolar Hong Kong. Kemudian, untuk mencari carrying value per 31 Desember 2023, carrying value awal sebesar 78.000 dolar Hong Kong dikurangi total amortisasi sebesar 46.800 dolar Hong Kong, sehingga diperoleh carrying value sebesar 31.200 dolar Hong Kong. Jadi, carrying value paten nomor 758 strip 6002 strip 1A per 31 Desember 2023 adalah sebesar 31.200 dolar Hong Kong. Pada soal A,
kita diminta menyusun bagian intangible asset pada laporan posisi keuangan Sandro SA per 31 Desember 2022 beserta perhitungan pendukungnya. Di slide ini, saya membagi perhitungannya menjadi beberapa tabel agar lebih mudah dibaca. Tabel pertama adalah tabel franchise atau waralaba. Di tabel ini bisa dilihat bahwa nilai perolehan franchise berasal dari uang muka sebesar 15.000 real Brazil ditambah present value cicilan sebesar 43.700 real Brazil. Sehingga total cost franchise-nya adalah 58.700 real Brazil. Karena umur manfaatnya 10 tahun, maka amortisasi tahun 2022 sebesar 5.870 real Brazil, dan jadi carrying amount atau nilai buku akhir franchise-nya menjadi 52.830 real Brazil. Selanjutnya pada tabel kedua yaitu patent. Di sini terlihat bahwa biaya eksperimen sebesar 65.000 real Brazil tidak dikapitalisasi karena paten belum mencapai kelayakan ekonomi. Yang dicatat sebagai aset hanya biaya hukum dan pendaftaran sebesar 17.600 real Brazil. Dengan umur manfaat 8 tahun, amortisasi tahun 2022 sebesar 2.200 real Brazil, sehingga nilai buku akhir paten menjadi 15.400 real Brazil. Kemudian pada tabel ketiga yaitu trademark atau merek dagang. Trademark awalnya dibeli sebesar 36.000 real Brazil dan sudah diamortisasi sejak tahun 2019. Lalu terdapat biaya litigasi sukses menjadi 10.200 real Brazil yang dikapitalisasi sehingga menambah nilai trademark. Setelah dihitung amortisasi tambahan tahun 2022, carrying amount trademark menjadi 39.600 real Brazil. Dan terakhir, pada tabel keempat merupakan hasil akhir bagian intangible asset pada laporan posisi keuangan Sandro SA. Di tabel ini dapat dilihat total nilai buku franchise sebesar 52.830, paten sebesar 15.400, dan trademark sebesar 39.600. Sehingga total keseluruhan intangible asset per 31 Desember 2022 adalah sebesar 107.830 real Brazil. Nah, pada soal ini kita diminta untuk seluruh beban atau expense muncul pada laporan laba rugi tahun 2022 akibat transaksi franchise, paten, dan trademark. Setiap transaksi harus dianalisis terlebih dahulu apakah menjadi aset atau langsung dibebankan. Untuk expense yang pertama di sini ada research and development. Di sini diketahui bahwa ada experimental and development cost sebesar $65.000. Nah, biaya penelitian dan pengembangan ini digunakan untuk menciptakan sebuah paten. Namun, menurut standar akuntansi, biaya penelitian dan pengembangan umumnya tidak boleh dikapitalisasi sebagai aset, karena manfaat ekonominya di masa depan juga masih belum pasti. Pada soal disebutkan bahwa the patent has yet to achieve economic viability. Artinya, paten tersebut masih belum terbukti dapat menghasilkan manfaat ekonomi di masa depan. Oleh karena itu, biaya eksperimental dan development tidak dicatat sebagai aset, tetapi langsung diakui sebagai beban pada tahun terjadinya. Jadi, R&D expense-nya sebesar $65.000. Yang kedua ada royalty expense. Diketahui royalty fee-nya sebesar 5% dari revenue franchise, serta revenue tahun 2022 sebesar $900.000. Dalam perjanjian franchise, Sandro diwajibkan membayarkan royalti tahunan kepada franchisor sebesar 5% dari pendapatan franchise. Royalti merupakan biaya penggunaan hak franchise, sehingga harus diakui sebagai beban pada periode saat pendapatan diperoleh. Perhitungannya, $900.000 dikali 5% sama dengan $45.000.
maka royalty expense-nya adalah $45.000. Selanjutnya, ada amortization expense franchise. Diketahui, initial franchise fee-nya $75.000, down payment $15.000, present value of remaining installments $43.700, serta useful life-nya 10 tahun. Karena down payment tidak refundable dan franchisor tidak memiliki future performance obligations, maka franchise fee-nya dianggap telah memberikan manfaat ekonomi kepada Sandro sejak perjanjian ditandatangani. Oleh karena itu, franchise diakui sebagai intangible asset atau aset tidak berwujud, sebesar pembayaran awal ditambah present value pembayaran angsuran. Jumlah nominal pembayaran di masa depan tidak digunakan seluruhnya karena pembayaran dilakukan secara bertahap, sehingga harus dicatat sebesar present value. Maka nilai franchise yang dikapitalisasi ialah $15.000 ditambah $43.700. Jadi hasilnya $58.700. Karena franchise memiliki umur manfaat terbatas yaitu 10 tahun, maka aset tersebut harus diamortisasi secara garis lurus atau straight line method. Berarti 58.700 dibagi 10 sama dengan 5.870. Berarti amortization expense franchise-nya sebesar 5.870. Expense yang keempat ada interest expense franchise liability. Di sini diketahui ada present value utang franchise sebesar 43.700 dan interest rate-nya 14%. Sisa pembayaran franchise akan dibayar dalam beberapa tahun ke depan. Karena pembayaran dilakukan secara cicilan, maka utang franchise dicatat sebesar present value-nya. Selisih antara total pembayaran masa depan dan present value utang akan diakui sebagai interest expense selama periode pembayaran. Beban bunga pada tahun 2022 dihitung dari saldo utang franchise dikalikan tingkat bunga 14%. Berarti 43.700 dikali 14%, maka interest expense-nya $6.118. Expense yang terakhir, amortization expense trademark. Diketahui, trademark purchase-nya $36.000 pada 1 Juli 2019, successful litigation cost $10.200 pada 1 Juli 2022, dan useful life-nya 20 tahun sejak tanggal akuisisi. Trademark dibeli dari Shanghai Company sehingga dicatat sebagai intangible asset sebesar harga perolehannya. Karena trademark memiliki umur manfaat yang terbatas, maka trademark harus diamortisasi selama umur manfaatnya. Amortisasi tahunan trademark awalnya berarti 36.000 dibagi 20, sama dengan 1.800 per tahun. Biaya litigasi yang berhasil mempertahankan trademark dianggap memberikan manfaat ekonomi di masa depan, sehingga biaya tersebut dikapitalisasi sebagai bagian dari trademark. Biaya litigasi terjadi pada 1 Juli 2022. Pada tanggal tersebut, sisa umur manfaat trademark adalah 20 dikurangi 3 sama dengan 17 tahun. Maka biaya litigasi diamortisasi berdasarkan sisa umur manfaat tersebut. Amortisasi tahunan litigation cost-nya adalah 10.200 dibagi 17 tahun, sama dengan 600 per tahun. Karena biaya terjadi pada 1 Juli 2022, maka amortisasi tahun 2022 hanya untuk 6 bulan. Berarti 600 dikali 6 per 12. Sama dengan 300. Berarti total amortization expense trademark-nya adalah 1.800 ditambah 300 sama dengan 2.100. Nah, selanjutnya di sini ada tabel mengenai total expense pada tahun 2022. Di sini ada 5 expense: research and development, royalty, amortization interest, dan amortization.
Lalu ada juga totalnya, yakni sebesar 100.024.088. Seluruh transaksi yang berkaitan dengan franchise, paten, dan trademark menghasilkan beberapa jenis beban, yakni 5 beban itu tadi. Total seluruh beban yang diakui Sandro SA pada tahun 2022 adalah $124.088. Jadi di sini saya akan menjelaskan jawaban nomor 1 dan 2. Jadi pada nomor 1 itu menghitung amortisasi hak paten per tahun. Amortisasi merupakan pengalokasian biaya perolehan aset tidak berwujud selama masa manfaatnya. Pada soal diketahui bahwa hak paten diperoleh dengan harga 300 juta, memiliki nilai residu sebesar 20 juta, dan masa manfaat selama 10 tahun. Nah, perhitungan amortisasi ini dilakukan dengan rumus harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi masa manfaat. Sehingga perhitungannya menjadi 300 juta dikurangi 20 juta dibagi 10. Lalu menghasilkan hasil 28 juta. Berdasarkan hasil penghitungan tersebut, amortisasi hak paten per tahun yang harus dibebankan perusahaan adalah sebesar 28 juta. Lalu yang kedua yaitu jurnal amortisasi tahun 2024. Karena hak paten mengalami amortisasi setiap tahun, maka perusahaan harus mencatat beban amortisasi pada akhir periode akuntansi. Beban amortisasi ini dicatat di sisi debit karena menambah beban perusahaan, sedangkan akumulasi amortisasi dicatat di sisi kredit sebagai pengurangan nilai aset tidak berwujud. Baik, di sini saya akan membacakan jawaban nomor 3, yaitu hitung nilai buku hak paten pada akhir tahun 2026. Untuk amortisasi selama 3 tahun, pada tahun 2024 adalah 28 juta, amortisasi pada tahun 2025 adalah 28 juta, dan pada 2026 juga 28 juta. Untuk total amortisasinya adalah 84 juta. Sehingga untuk nilai buku akhir tahun 2026, yakni 300 juta dikurangi 84 juta sama dengan 216 juta. Lalu untuk jawaban nomor 4, yakni hitung goodwill dari akuisisi PT Maju Bersama. Yang pertama di sini adalah menghitung aset bersih. Untuk rumus menghitung aset bersih itu sendiri adalah aset dikurangi liabilitas. Nominalnya yakni 1.900.000 juta dikurangi 600 juta sama dengan 1.300.000 juta. Lalu untuk menghitung goodwillnya sendiri, memakai rumus harga akuisisi dikurangi nilai aset bersih. Untuk perhitungannya, 1.500.000 juta dikurangi 1.300.000 juta sama dengan 200 juta. Sehingga untuk goodwill yang diakui sebesar 200 juta. Baik, untuk yang terakhir adalah jurnal pencatatan goodwill. Pada tanggal 1 Januari 2024, untuk aset debit 1.900.000 juta, goodwill debit 200 juta, liabilitas kredit 600 juta, dan kas kredit 1.500.000 juta.